Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Naik motor Indonesia, motor durian rumah Bakcamat, Dewan Juri dan hadirin yang berbahagia, semoga Allah selalu memberikan rahmat. Hadirin rahimakumullah, generasi adalah salah satu modal utama untuk mengangkat derajat negeri kita tercinta yakni Indonesia. Generasi yang dibentuk oleh karakter yang kuat dengan keimanan yang kuat juga, maka akan terbentuk generasi yang beretika dan berpengetahuan dunia dibarengi agama. Karena generasi saat ini hadirin, mereka akan menggantikan generasi yang lama, maka generasi muda harus bertanggung jawab dalam mengarungi perkembangan zaman yang bercerita. Dengan adanya generasi yang kuat dan taat masa yang akan datang, maka mereka akan menjadi pemimpin dan orang-orang yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Mengutip apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang tokoh pembaharu Islam, ia mengatakan, "Perbaikilah pemuda, maka engkau sedang memperbaiki masa depan umat bangsa seluruhnya." Dari dalam budikan tersebut hadirin, kita dapat menyimpulkan bahwasannya apabila kita menata dan mendidik para pemuda bangsa, maka kita sedang memperbaiki masa depan bangsa yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Karena dengan generasi yang lebih baik lagi, maka akan terbentuk generasi yang cermat dan juga akan membentuk generasi yang anti maksiat. Dalam kesempatan kali ini, untuk membangun generasi Islam yang kuat dan taat, izinkanlah saya Zalfa Akhilafatullah dari Kabupaten Cirebon akan membawakan sebuah pidato dengan judul "Membangun generasi Islam yang kuat dan taat agar menjadi orang-orang yang bermanfaat." Jadi kedua fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Tuan Guru yang saya hormati dan juga yang saya takzimi, hadirin seluruh sobat dai dan daiyah tingkat provinsi yang saya banggakan dan juga yang saya cintai. Surat 33 Al-Ahzab ayat 21 juz 21 menurut penafsiran Profesor Dr. Roy Shihab dalam kitab tafsir Al-Misbah poin 11 halaman 242, beliau mengatakan, "Sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi mereka yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan senang maupun susah, dan juga bagi orang-orang yang senantiasa mengharapkan Allah dan juga kebahagiaan hari kiamat. Kalimat man kana yarjullaha wal yawmal akhirah, yang artinya bagi orang yang senantiasa mengharapkan Allah dan juga hari kiamat, menjelaskan sifat-sifat yang sepatutnya orang-orang meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kata uswah atau uswah berarti teladan. Menurut pakar tafsir Az-Zamakhsyari, beliau mengemukakan dua pendapat maksud meneladani kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
hal yang patut diteladani. Lalu hadirin, pendapat mana nih yang paling banyak? Yaitu pendapat yang paling banyak di sini adalah pendapat pertama, pendapat yang paling utama karena pilihan banyak ulama. Dalam konteks perang Khandaq banyak sekali perilaku dan perbuatan Rasulullah yang patut diteladani. Salah satunya adalah beliau berani turun langsung ke dalam medan perang, dari menggali parit, membakar semangat juang kaum muslimin, menyanyikan syair-syair perjuangan, bahkan selalu mengingat Allah, hingga Rasulullah pun berani menemani kaum muslimin dalam keadaan susah maupun duka, haus dan lapar, bahagia dan susah. Rasulullah pun merasakannya bersama hadirin. Maupun kita berbicara dalam konteks perang Khandaq, akan tetapi anjuran untuk meneladani Rasulullah SAW sudah menjadi kewajiban kita. Karena apa? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan Rasulullah SAW sebagai tokoh yang agung untuk setiap generasi yang akan datang. Dari generasi unta ke generasi Toyota, dari generasi purba ke generasi serba ada, dari generasi pedang-pedangan ke generasi tembak-tembakan, dari generasi muda hingga generasi tua. Nabi Muhammad SAW adalah role model utama. Lalu apa kaitannya relevansi dan juga apa kaitannya relevansi ayat tersebut dengan kondisi bangsa kita saat ini, hadirin? Alhamdulillah, kita patut bersyukur bahwasannya masih banyak para remaja yang meneladani Rasulullah SAW. Dari segi perbuatan, perilaku dan juga kebiasaan, ini adalah salah satu bekal yang baik untuk meneruskan tonggak perjuangan bangsa ini. Namun sayang hadirin, kita pun tak boleh lupa, bahkan kita tak boleh juga menutup mata bahwasannya masih banyaknya para remaja yang keliru dan salah dalam memilih role model yang baik, sehingga generasi saat ini banyaknya mager-mageran, malas-malasan, uring-uringan, marah-marahan, tidur-tiduran. Bukannya menjadi agen perubahan, malah jadi saling permusuhan. Astagfirullahaladzim. Mengenai generasi, jadi teringat lagu lawas yang pernah dinyanyikan oleh Bang Haji Roma Irama. Hayo generasi muda, putra putri bangsa, singkirkanlah selimutmu, bangun dan bangkitlah, bersihkanlah pakaianmu, tataplah kemuka, tegaknya agama ada di pundakmu, masa depan bangsa ada di tanganmu. Jalan-jalan beli alpukat, pulang-pulang kok malah tersesat. Jadilah generasi yang kuat dan taat, agar Indonesia tak kekurangan orang yang hebat. Dari lagu tersebut hadirin, kita ditegur dan juga menegur kepada seluruh hadirin yang ada bahwasannya kita sebagai generasi tak boleh malas-malasan, tak boleh uring-uringan, karena generasi yang akan datang akan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik dan juga orang-orang yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Apabila kita malas-malasan, apabila kita uring-uringan, maka saya ingin bertanya, mau dibawa kemana bangsa ini di hadapan panggung dunia? Maka dari itu hadirin, mungkin cukup saja pidato yang dapat saya sampaikan kepada seluruh jamaah. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sedikit seletot dari mulut saya. Ambil baiknya karena itu datangnya dari Allah, dan buang buruknya karena itu datangnya dari dalam diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi